Halo, perkenalkan nama saya Reni dengan nomor NPM 1934 02516369. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Bab 1. Latar belakang. Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan aset yang paling berharga di dalam perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia sesuatu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan karena sumber daya manusia merupakan kunci berjalannya kegiatan operasional di suatu perusahaan. Maka oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya manusia yang berprestasi demi mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di suatu perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan karyawannya di suatu perusahaan. Kinerja karyawan sangat mempengaruhi besar dan kecilnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan memiliki peralatan dan teknologi yang canggih, namun kualitas sumber daya manusianya rendah, maka kinerja perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Kinerja karyawan di suatu perusahaan tentunya akan menurun seiring berjalannya waktu, karena karyawan itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dan bertambah dari waktu ke waktu. Maka hal ini bisa menyebabkan kinerja karyawan menjadi menurun jika keinginan dan kebutuhannya merasa tidak terpenuhi di suatu perusahaan. Fenomena yang terjadi di PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah adalah kurangnya pelatihan dan motivasi kerja karyawan sehingga menyebabkan menurunnya kinerja pegawai. Kurangnya pelatihan yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang dipindahkan ke bagian lain sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan karyawan mengenai penyelesaian pekerjaan. Sehingga apabila karyawan kurang paham terhadap tugas yang sedang dikerjakannya, maka akan menghambat kinerja karyawan itu sendiri. Perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: pertama, bagaimanakah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan tetap pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan tetap pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja tetap karyawan pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu: yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap pada PT Jasa Marga Terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Bab 2. Di dalam perusahaan, kinerja merupakan sesuatu yang harus diperhatikan karena kinerja sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Tinggi dan rendahnya kinerja perusahaan dilihat dari kinerja yang dihasilkan oleh karyawannya. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih memperhatikan kinerja karyawannya. Kinerja karyawan akan sangat menentukan keunggulan daya saing perusahaan. Dari definisi-definisi yang dapat saya kutip, salah satunya yaitu menurut Abdullah 2014 dalam bukunya, kinerja adalah suatu prestasi kerja yang merupakan hasil implementasi dari rencana kerja yang dibuat oleh suatu instansi yang dilaksanakan oleh karyawan dan pimpinan yang bekerja di instansi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah ukuran dari hasil kerja dan tingkat pencapaian kerja yang dilakukan karyawan dilihat pada aspek kualitas kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Gultom 2014 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisiensi bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Masing-masing karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan.
Dan yang keempat, inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, peningkatan kinerja. Hasil penilaian kinerja memungkinkan manajer dan pegawai untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Hasil penilaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Ketiga, keputusan penempatan. Hasil penilaian kerja memberikan masukan tentang promosi, transfer, dan domisi bagi pegawai. Yang keempat, kebutuhan, pengembangan, dan pelatihan. Hasil penilaian kinerja membantu untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Perencanaan dan pengembangan karir. Hasil penilaian kinerja membantu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam, prosedur perekrutan. Hasil penilaian kinerja mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai yang berlaku di dalam organisasi atau perusahaan. Ketujuh, kesalahan desain pekerjaan dan ketidakakuratan informasi. Hasil penilaian kinerja membantu dalam menjelaskan apa saja kesalahan yang terjadi dalam manajemen SDM, terutama di bidang informasi kepegawaian. Yang kedelapan, tantangan eksternal. Hasil penilaian kinerja dapat menggambarkan sejauh mana faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, dan lain-lainnya mempengaruhi pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaannya. Yang kesembilan, kesempatan yang sama. Hasil penilaian kinerja menunjukkan bahwa keputusan penempatan tidak diskriminatif karena setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama. Yang kesepuluh, umpan balik. Hasil penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi kepentingan kepegawaian, terutama Departemen SDM, serta terkait dengan kepentingan pegawai lain. Maka, dari pembahasan yang disebutkan di atas, tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja ialah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga proses umpan balik sebagai motivator dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan karyawan dalam bekerja. Kinerja memiliki beberapa indikator-indikator yang menunjukkan suatu kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Wibowo tahun 2010, page 105, indikator kinerja atau performance indikator kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja, tetapi banyak pula yang membedakannya. Ada 7 indikator kinerja, yaitu yang pertama tujuan, yang merupakan keadaan berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merubah sebuah keinginan. Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang kedua, standar. Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar tentunya tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Yang keempat, alat atau sarana. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Yang kelima, kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang keenam, motif. Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketujuh, peluang. Pekerja perlu mendapatkan kesempatan atau peluang untuk dapat menunjukkan prestasi kerjanya. Pelatihan di dalam suatu perusahaan memiliki peran yang penting dan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, menurut Werachmawati tahun 2016. Pelatihan menurut Rifai dan Sagala tahun 2014 adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai yang berorientasi dalam pelaksanaan pekerjaan saat ini agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan sebagai wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan.
Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dan dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan wahana atau usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan saat ini. Tujuan pelatihan. Yang pertama, produktivitas. Dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengubahan tingkah laku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, kualitas. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas pegawai, namun diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Dengan demikian, kualitas dari output yang dihasilkan akan tetap terjaga, bahkan meningkat. Yang ketiga, perencanaan tenaga kerja. Pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dalam perencanaan sumber daya manusia, salah satu diantaranya mengenai kualitas dan kuantitas dari pegawai yang direncanakan untuk memperoleh pegawai dengan kualitas yang sesuai dengan yang diarahkan. Yang keempat, moral. Diharapkan dengan adanya pelatihan akan dapat meningkatkan prestasi kerja dari pegawai sehingga akan dapat menimbulkan peningkatan upah pegawai. Yang kelima, kompensasi tidak langsung. Pemberian kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah dicapai pada waktu yang lalu, di mana dengan mengikuti program tersebut, pegawai yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan diri. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan merupakan langkah-langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi sehingga akan menciptakan suasana kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga akan menciptakan suasana kerja yang tenang. Yang ketujuh, pencegahan kadaluarsa. Pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreativitas pegawai. Langkah ini diharapkan akan dapat mencegah pegawai dari sifat kadaluarsa. Yang kedelapan, perkembangan pribadi. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai, termasuk meningkatkan perkembangan pribadinya. Motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Bahri dan Nisa tahun 2017 berpendapat bahwa motivasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Motivasi juga disebut sebagai pendorong keinginan yang membuat seseorang lebih semangat dan termotivasi untuk memenuhi dorongan diri sendiri. Motivasi mempengaruhi perilaku manusia karena motivasi sebagai pendorong, keinginan, pendukung, atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk mengurangi serta memenuhi dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal. Kerangka konseptual. Kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh perusahaan. Tinggi dan rendahnya kinerja karyawan tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti kerangka konseptual yang kita lihat pada PPT, bahwa pelatihan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena dengan adanya pelatihan, tentunya membuat kualitas karyawan akan meningkat di suatu perusahaan. Motivasi memberikan perubahan bagi seorang individu yang muncul akibat dari perasaan, jiwa, dan emosi sehingga mendorong untuk melakukan tindakan sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan tersebut, sehingga menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan dapat kita lihat sama-sama bahwa pelatihan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang artinya dengan pemberian pelatihan dan motivasi yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan. Bab 3. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Yusuf tahun 2014 merupakan memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial, objektif, dan dapat diukur.
Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, di mana untuk variabel independen adalah pelatihan dan motivasi, sedangkan untuk variabel dependen adalah kinerja pegawai. Kinerja pegawai sebagai variabel Y, yaitu hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Pelatihan sebagai variabel X1, yaitu proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai yang berorientasi dalam pelaksanaan pekerjaan saat ini agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Motivasi sebagai variabel X2, yaitu sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ada seluruh pegawai di PT Jasa Marga terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah yang berjumlah 200 orang. Yang kedua, sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel yang diambil sebagai responden adalah menggunakan metode sampel jenuh, yaitu semua populasi yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Melakukan wawancara langsung, peneliti menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari subjek penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip langsung data yang diperoleh dari PT Jasa Marga terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah yang terdiri dari profil, sejarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, daftar pertanyaan atau kuesioner. Daftar pertanyaan atau kuesioner merupakan pertanyaan atau pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dapat digunakan apabila jumlah responden penelitian cukup banyak dalam memperoleh pegawai di PT Jasa Marga terbuka di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah. Lembar yang diberikan pada responden diukur dengan skala Likert yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan rentang mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Setiap jawaban diberi bobot nilai. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif merupakan suatu analisis data yang berupa dengan angka-angka dan numerik dan dapat dioperasikan yang diperoleh dengan metode pengumpulan data dokumentasi, di mana data tersebut diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Analisis data ini berguna untuk mengetahui dan menjawab perumusan masalah pada penelitian ini dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dikarenakan pada penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas sebagai yang mempengaruhi variabel terikat, di mana variabel bebas terdiri dari pelatihan dan motivasi, serta variabel terikat yang terdiri dari kinerja karyawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.